Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Ina Khairunisa. Di video sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara menemukan solusi persamaan diferensial eksak. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara mencari solusi pada suatu persamaan diferensial tak eksak. Mari kita buka dulu aplikasi Maple-nya. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana konsep dari persamaan diferensial tak eksak ini. Kita harus merubah dulu persamaan diferensial tak eksak menjadi persamaan diferensial eksak. Nah, perubahan dari tak eksak menjadi eksak ini disebut dengan faktor integrasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke contoh ya. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan faktor integrasi yang merupakan suatu fungsi X atau Y dan gunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial berikut ini. 5x kuadrat min y kuadrat dx ditambah 2y dy sama dengan 0. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan tersebut, langkah pertama yaitu kita harus membagi menjadi dua bagian persamaan tersebut, yaitu bagian pertama 5x kuadrat min y kuadrat dan bagian kedua yaitu 2y. Nah, di sini kita misalkan dengan A untuk bagian yang pertama. Jadi kita tulis A.2 sama dengan dalam kurung X, Y panah lalu kita masukkan persamaannya yaitu 5x kuadrat dikurangi y kuadrat titik koma lalu enter. Dan untuk bagian kedua kita misalkan dengan B. Maka kita tulis B.2 sama dengan X, Y lalu panah dan kita masukkan persamaannya, fungsinya yaitu 2 kali Y. Titik koma sama dengan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menggabungkan kedua persamaan tersebut dengan aturan persamaan diferensial yang ada di program Maple ini. Caranya yaitu kita dengan mengetik, kita misalkan PD1 ya namanya, PD1.2 sama dengan A dalam kurung X, YX ditambah B dalam kurung X, YX dikali atau bintang div dalam kurung YX, X sama dengan 0. Titik koma lalu enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu menambahkan modul Maple khusus untuk diferensial, yaitu dengan sintaks with that tools
titik 2 lalu enter, dan selanjutnya yaitu kita tuliskan sintak C titik 2 sama dengan OD advisor dalam kurung PD1, siku eksak, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, adapun sintaks OD advisor ini berfungsi untuk mengecek persamaan diferensial yang kita masukkan itu merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan. Nah, di sini menjelaskan bahwa persamaan diferensial 1 yang ini adalah bukan eksak karena di sini muncul kata non yang berarti bukan eksak. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita menyederhanakan persamaan yang tadi dengan mengetik cek titik 2 sama dengan simplify dalam kurung diferensial diferensial A X, Y dikurangi diferensial B dalam kurung X, Y X karena terhadap X ya, per atau garis miring B dalam kurung X, Y nah titik 2 titik koma lalu enter. Nah, di sini akan muncul negatif 1. Nah, negatif 1 ini merupakan hasil dari penyederhanaan persamaan di atas. Nah, ini kata cek di sini bebas ya, random. Jadi boleh selain kata cek, bebas. Itu hanya permisalan saja. Ya, langkah selanjutnya yaitu kita mengubah jawaban di langkah sebelumnya menjadi bentuk eksponen dengan menuliskan sintaks. Kita misalkan F titik 2 sama dengan eksponen dalam kurung INT dalam kurung cek, karena nama dari bentuk sederhana tadi kita misalkan cek ya, koma X lalu titik koma enter. Nah, di sini muncul bentuk eksponennya E pangkat negatif X. Nah, selanjutnya kita mengalihkan soal yang tadi dengan hasil eksponen di F ini dengan cara kita tulis PD2
titik 2 sama dengan PD1 bintang F, karena dikali F ya, kali eksponen, titik 2 sama dengan titik koma, lalu enter. Nah, dia akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, setelah tadi kita mengalihkan persamaan sebelumnya dengan bentuk eksponen, langkah berikutnya kita mengecek kembali apakah PD2 ini sudah eksak atau belum, dengan cara kita misalkan lagi G titik 2 sama dengan sintaks Auto Advisor dalam kurung PD2, siku eksak dalam kurung titik koma enter. Ya, jawabannya adalah eksak. Nah, karena PD2 ini sudah eksak, langkah selanjutnya yaitu kita mencari solusi dari persamaan diferensial ini dengan cara kita tulis solusi titik 2 sama dengan menggunakan sintaks desolve dalam kurung PD2, siku eksak, siku lagi, implisit. Titik koma lalu enter. Nah, ini merupakan solusi dari persamaan yang sudah eksak ya. Nah, langkah terakhir yaitu kita menyederhanakan bentuk solusi yang tadi dengan cara solusi 2 titik 2 sama dengan simplify dalam kurung dari solusi titik koma lalu enter. Nah, ini merupakan hasil akhir dari soal yang tadi. Bagaimana mudah kan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial tak eksak ini? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.